Halo teman-teman, jadi ini episode pertama dari konten YouTube ulasan filmnya Alina. Nah, karena selama pandemi ini aku suka banget nonton film, cuma aku gak punya temen buat ngobrolin film itu. Jadi aku bikin konten ulasan ini. Di episode pertama kali ini aku mau bahas tentang serial di Netflix. Jadi ini tuh kayak antologi drama gitu ya, karena dia tiap episode itu ceritanya beda-beda. Nah, kali ini yang mau aku bahas itu judulnya Social Syndrome. Oh iya, karena konten ini full spoiler, jadi aku saranin biar teman-teman lebih mendapatkan feel menontonnya dan juga lebih mendapatkan rasa terikat dengan tokoh utamanya. Teman-teman nonton full filmnya dulu di Netflix. Oke? Episode pertama ini judulnya The Lucky One. Tokoh utama dalam episode 1 ini adalah seorang laki-laki. Dia itu pekerja freelance gitu ya, namanya itu Pom. Dan seorang idol yang cantik sekali namanya Melmin. Di awal film, kita diperlihatkan sebuah iklan minuman bernama Manway. Iklan ini menawarkan hadiah menginap di hotel mewah selama 1 malam dengan Min. Hadiah ini diberikan pada satu orang yang beruntung. Hadiah diundi lewat kode unik yang ada pada tutup botol minuman yang sudah diregistrasikan pada aplikasi yang dibuat oleh Manway. Nah, pagi ini si Pom mengantri di sebuah toko untuk membeli minuman Manway. Namun karena saking banyaknya pembeli dan setiap pembeli itu belinya nggak dikit. Seenggaknya itu 3-5 botol minuman. Nah, si Pom ini membeli sisanya karena memang udah habis ya. Karena Min cantik banget, otomatis banyak laki-laki yang membeli minuman itu dan berharap dia adalah laki-laki beruntung yang akan mendapatkan hadiah untuk menginap 1 malam dengan Min di hotel. Namun setelah membeli minuman Manway, si Pom tidak meminumnya, ia justru membuang minuman itu ke got dan menyimpan tutup botolnya. Kemudian ia pulang ke apartemen. Di apartemen, ia melihat temannya, Beat, sedang menonton video Min. Di situ ditunjukkan bahwa Beat sudah membeli sangat banyak sekali minuman Manway, karena ia sampai bisa menata tutup botol Manway di mejanya dan menuang banyak minuman Manway ke dalam 1 galon. Jadi saking banyaknya minumannya itu sampai bisa dijadiin 1 galon. Di kamar Beat dan Pom ini banyak banget poster Min. Jadi kelihatan banget kalau mereka itu ngefans sama Min. Undian yang dilakukan Manway ini mengundang kontroversial banget ya teman-teman, karena dianggap tidak pantas dan membuat seorang gadis cantik seperti Min bermalam dengan fans laki-laki. Fans klubnya Min juga banyak yang memboikot produk Manway karena dianggap melakukan hal yang tidak pantas pada idolanya. Campaign Manway ini menerima banyak kritik dan hujatan dari masyarakat. Namun tidak sedikit juga yang membeli produknya karena ingin berkesempatan bermalam dengan Min. Nah, di sebuah tayangan berita, CEO Manway dan seorang kritikus atau tokoh masyarakat bernama Pak Prasobchuk. Aku nggak tahu cara nyebutnya gimana, mari kita mudahkan saja dengan menyebutnya Pak Pras ya. Jadi Pak Pras ini mengatakan bahwa campaign Manway ini terkesan murahan dan menjijikkan karena membuat Min seakan-akan sedang menjual diri. Sepanjang film, setiap kali ada yang menghujat Min di sosial media ataupun di dunia nyata, Pom akan membantah dan membela Min, meminta agar orang-orang ini lebih menghargai Min dan tidak melecehkan Min secara verbal. Jadi baik banget si Pom ini. Di malam pengundian, ada seenggaknya itu lebih dari 8 juta kode yang akan diundi. Pom mulai merasa nggak punya harapan di sini, karena dia ngerasa cuma beli minuman itu dikit banget, jadi pasti kesempatannya lebih sedikit. Namun ternyata di saat nomor undian diumumkan, dia dapat email konfirmasi bahwa dia adalah pemenang beruntung yang memenangkan hadiah tersebut.
Sejak diketahui kalau Pom yang memenangkan undian, kehidupan Pom terasa berbeda. Di jalanan, setiap kali dia berjalan, banyak banget orang yang ngeliatin dia. Sambil mikir apa yang akan diperbuat Pom saat bermalam dengan Min. Fans Min juga banyak yang gak suka sama Pom karena dianggap nantinya akan melecehkan idolanya. Gak cuma itu, Pom juga banyak diteror sama orang-orang lewat sosial media, lewat telepon. Bahkan ada yang nelpon Pom cuma buat maki-maki dia. Saat acara talk show untuk pemenang campaign Min Wei, Pom tiba-tiba menerima transferan sebesar 100.000 baht. Dan dia diminta untuk bertemu di lantai 12 oleh orang yang transfer uang itu. Ternyata orang itu ingin menggantikan Pom bermalam dengan Min. Jadi dia ibaratnya itu membeli hadiah bermalam dengan Min itu dari Pom dengan harga 1 juta baht. Karena Pom sebelumnya sudah menerima kabar dari ibunya bahwa ayahnya sedang sakit karena terpeleset dan punggungnya perlu dioperasi, jadi bakal butuh banyak dana. Pom setuju dengan penawaran 1 juta baht tersebut. Di hari H Pom bermalam dengan Min, ia dikerubuti banyak wartawan dan juga fans Min. Kemudian saat di perjalanan menuju hotel, ia memberitahu nomor kamar yang akan digunakannya. Jadi dia ngasih tahu nomor kamarnya ke orang yang sudah membeli hadiah itu sebesar 1 juta baht dari Pom. Saat masuk kamar, ia terkesima karena ada Min dengan pakaian kuning khasnya yang lucu itu. Setelah minum dan nonton TV, Min pamit berganti baju karena merasa pakaian itu kurang nyaman. Min keluar dengan kaos oblong warna pink dan celana pendek putih ala mbak-mbak kosan pada umumnya. Pom merasa sangat canggung karena bingung mau ngapain. Akhirnya Pom bilang pernah nulis surat di acara meet and greet untuk Min. Dan betapa terkejutnya Pom karena Min menghafal bentuk suratnya, gambar flamingo dalam surat tersebut, dan isi surat tersebut. Min mengaku dia terkesan dengan susunan kalimat Pom. Setelah itu, Pom menerima chat yang menyuruhnya untuk membuka pintu kamar. Ternyata itu adalah laki-laki yang sudah membeli hadiah itu dari Pom. Pom pamit keluar kamar dan membiarkan laki-laki itu masuk. Namun saat perjalanan pulang, Pom merasa bersalah dengan Min. Ia jadi berubah pikiran dan kembali ke hotel. Ternyata saat Pom membuka pintu, ia melihat Min sudah diikat dan dilakban mulutnya oleh seorang om-om yang sudah bertelanjang dada. Om-om itu adalah Pak Pras atau tokoh masyarakat yang tadinya mengkritik campaign Man Wei ini adalah campaign yang sangat menjijikkan dan murahan. Jadi ternyata yang membeli hadiah dari Pom itu adalah Pak Pras sendiri. Pom memukul Pak Pras dan membawa Min kabur. Setelah kejar-kejaran sengit dengan Pak Pras dan juga asistennya beserta anak buahnya yang lain, Min dan Pom berhasil kabur. Min marah pada Pom karena tega menjual kesempatan ini pada orang lain yang jahat. Namun Pom berdalih bahwa semua orang butuh uang. Kemudian Min meninggalkan Pom dan berkata, "Aku gak mau sama kamu lagi." Akhirnya Pom pergi dengan keadaan sedih. Saat ia keluar hotel, ia ditangkap oleh pengawal Pak Pras. Kemudian ditarik masuk ke kamar dan diikat. Pak Pras juga menampar Pom dan berkata bahwa ia sudah susah payah mendekati Min. Ternyata Pak Pras ini juga fans berat Min dan sudah membeli banyak sekali minuman Min Wei, namun tidak beruntung. Saat Pak Pras meminta anak buahnya untuk memotong jari Pom agar ia mengaku kemana Min pergi, asistennya terkejut karena ternyata HP yang ada di kantong Pom sedang melakukan video call dengan Min dan Min merekamnya. Min menelpon
dan mengancam akan menyebarluaskan video tersebut di sosial media kalau Pak Pras tidak meninggalkan POM. Akhirnya Pak Pras memilih meninggalkan POM karena ia merasa daripada aibnya terbongkar bahwa dia seorang tokoh masyarakat yang juga ngefans dengan Min dan membeli hadiah bermalam ini, akhirnya ia pergi. Namun sebelum ia pergi, ia memukul wajah POM sambil berkata bahwa itu titipan dari fans Min di seluruh negeri. POM pingsan hingga pagi hari. Ia dibangunkan oleh Min yang sudah bersiap pergi. Ketika mereka keluar dari hotel, sudah banyak wartawan yang menunggu, dan POM mengaku bahwa semalaman mereka hanya mengobrol. Namun, banyak orang yang sangsi bahwa mereka hanya mengobrol semalaman tanpa melakukan apapun. Min melakukan video klarifikasi, mengatakan bahwa campaign tersebut sudah merusak reputasinya, dan ia akan meninggalkan dunia idol. Kemudian POM menjalani hari-hari seperti biasanya, namun ia dihantui rasa bersalah karena ia tahu Min mengundurkan diri dari dunia idol. Sepulang kerja, ia ditemui oleh CEO Man Wei di apartemennya. CEO memberikan surat dan berkata Min sudah pergi ke luar negeri dan Min sudah mendapatkan banyak sekali uang dari kegiatan ini. CEO Man Wei bercerita pada POM bahwa ide campaign ini tidak berasal darinya, namun dari Min. Karir idol tidak akan bertahan lama, sedangkan Min semakin bertumbuh dewasa, dan keingetannya juga akan tergantikan dengan idol yang lebih muda. Maka dari itu, lebih baik pergi dan mendapat banyak uang secepatnya. CEO berkata, jangan terlalu banyak bertanya, karena tidak ada yang benar-benar sesungguhnya di dunia ini. Apakah lagu-lagu Min itu memang murni dinyanyikan oleh Min? Atau apakah nama asli Min memang Meumin? Dan apakah POM adalah orang beruntung yang sesungguhnya? Jadi, di situ kita ditunjukkan bahwa ternyata POM memang sudah dipilih sejak awal campaign. Tim sudah melakukan riset mendalam dari sekian banyak fans Min yang mengirimkan kode unik di aplikasi. Latar belakang, kegiatan, sikap, dan lain sebagainya sudah disaring. Itulah sebabnya Min menghafal isi surat POM karena memang sudah dipersiapkan sejak awal agar Min menghafalkan surat tersebut. Jadi, undian ini tidak murni undian karena pemenangnya bahkan sudah dipilih sejak awal campaign. Saat POM membuka surat dari Min yang dititipkan pada CEO, isinya adalah cek sebesar 1 juta baht. Ketika ia membaca cek itu, Beat, teman sekamarnya, berkata bahwa ada idol baru bernama Lamun, lebih imut dengan dance yang lucu. Kemudian POM tersenyum, dan kamera menunjukkan bahwa di kamar tersebut sudah tidak ada poster Min. Hal ini menunjukkan bahwa Min sudah tergantikan dengan idol yang baru. Ya, jadi itu cerita dari episode 1. Kalau teman-teman mau lanjut ke episode berikutnya, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.